Ya pemirsa, sebenarnya kalau kita membahas mengenai perjanjian ekstradisi, ada beberapa pihak menganggap ini sangat penting untuk Indonesia, mengingat dengan perjanjian ini kita bisa menyeret para koruptor yang sedang mungkin senang-senang ada di Singapura untuk diadili di Indonesia. Tapi yang menjadi permasalahan adalah perjanjian ekstradisi ini dikemas dalam perjanjian pertahanan atau DCA 2007. Dulu sempat di era SBY tapi gagal di DPR karena dianggap isu kedaulatan, memberikan ruang fasilitasi untuk pertahanan ataupun juga latihan perang bagi Singapura. Nah, ketika di zaman Jokowi saat ini menjadi pertanyaannya adalah seberapa baik pemerintah Jokowi bisa menjelaskan bahwa perjanjian pertahanan DCA 2007 ini memang benar-benar menguntungkan Indonesia dan juga memang poin penting mengenai batas wilayah udara di Natuna dengan VIR dan juga ekstradisi ini menjadi poin penting. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bang Ali Mohtar Ngabalin sudah bersama saya di sini. Lama sekali. Biasanya kita online ya Bang ya. 400 hari. Masya Allah. Oke, Bang Ngabalin, selain kita berdua, pastinya saya juga sudah melihat di sini tadi sudah saya sapa pemirsa, mulai dari Prof. Hikmahanto Juwana sebagai pakar hukum internasional kita di sini, Prof. Prof, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah melihat di sini Pak Syarif Hasan dari Guruta, tabe Guruta. Terima kasih. Ini pakar-pakar ngumpul semua di sini. Terima kasih. Ini pakar-pakar ngumpul ini. Mudah-mudahan bisa memuaskan pemirsa saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi kita juga tahu, saya ngecek ini statement-statement dari Prof. Hik sejak bertahun-tahun lalu sampai sekarang selalu memberikan quote on quote bahwa DCA ini jangan senang dulu, jangan sampai ada udang di balik batu. Prof. Hik, coba dijelaskan mengenai DCA yang saat ini sudah ditandatangani, ada perjanjian ekstradisi di dalamnya. Mungkin masyarakat, oh ya ada perjanjian ekstradisi, tapi adakah quote and quote yang pemerintah Indonesia dan juga DPR ini harus waspada? Seperti apa Prof. Hik? Oke, pertama saya tidak sedang berhadapan dengan pemerintah Indonesia ataupun sahabat saya Pak Ngabalin. Itu yang harus kita pahami. Yang saya hadapi adalah Singapura. Itu yang harus kita pahami. Oke. Jadi pada waktu 2007 Indonesia sudah mendapat lampu hijau dari Singapura bahwa mereka akan membuat perjanjian ekstradisi. Itu Singapura pinter tuh. Mereka bilang, Indonesia ekstradisi kan untuk kepentingan kamu. Mana ada buron kami lari ke Indonesia. Nah dalam konteks seperti itu Singapura bilang, karena kamu udah dapat ekstradisi, saya minta dong tempat latihan. Nah di situ mereka Singapura minta perjanjian pertahanan DCA. DCA itu disiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Wah, banyak yang rame, terutama juga di bawah, ya kan? Angkatan Laut mungkin nggak setuju nih. Masa alur laut kepulauan Indonesia dekat-dekat situ dijadikan tempat untuk berlatih, gitu ya? Belum lagi di udara dan sebagainya. Nah, kemudian waktu itu ya karena waktu akhirnya diteken. Nah, terus kemudian jadi rame, akhirnya Bapak Presiden ketika itu tidak menyerahkan surat presiden ke DPR untuk melakukan pembahasan dan pengesahan terhadap dua perjanjian itu. Karena Singapura pintar. Kamu saya kasih perjanjian ekstradisi, tapi saya minta perjanjian pertahanan dan dua dokumen ratifikasi itu harus bersamaan. Kita tukarkan karena dalam perjanjian internasional, dalam konteks hukum internasional, perjanjian internasional baru efektif kalau misalnya yang perlu diratifikasi setelah penandatanganan. Lalu kemudian ada pengesahan oleh DPR masing-masing, parlemen, lalu setelah itu dipertukarkan dokumen ratifikasi. Jadi Singapura pinter, kalau nggak dua saya nggak mau ya, artinya ditandemkan. Itu 2007. Nah sekarang tahun 2022 ini, kan Indonesia lagi kepengen VIR harus kembali, karena Bapak Presiden perintahnya seperti itu. Bahkan dibuat instruksi Presiden, karena di pasal 458 dari Undang-Undang Penerbangan 2024 tidak boleh lagi ada pendelegasian. Udah ceritanya seperti itu. Wah, dikejar kan? Singapura bilang pintar juga Singapura. Kamu minta VIR. Oke, akan saya kasih. Tapi ada syaratnya. Nah, dia main di detail di dalam perjanjian VIR itu yang sekarang itu 0 sampai 37 ribu kaki itu dikuasai oleh Singapura. Itu kalau saya lihat dari perjanjian VIR tahun 1995 sama. Cuman luasannya itu yang kemudian dikecilkan. Sekarang Singapura tidak ngontrol banyak tetapi lebih sedikit. Katakanlah begitu ya. Tapi ketinggian dia masih kontrol. Waduh, saya lihat gini. Taunya dari mana? Siaran pers dari Menko Marves. Wah ini kacau saya bilang nih.
Nah, saya jadi menduga begini, oh Singapura dia mau buat perjanjian pertahanan, tapi dia bilang sama pemerintah Indonesia, maaf, perjanjian fair, tapi dia bilang, saya kan rugi nih, karena fair kamu ambil, saya minta ya perjanjian pertahanan. Kalkulasinya dia apa? Perjanjian pertahanan itu akan diramekan di publik di Indonesia. Sehingga kalau misalnya itu tidak diratifikasi oleh DPR, maka perjanjian fair juga nggak akan diratifikasi. Karena apa? Syaratnya ditandemkan lagi kan, 2 gitu. Baru kemudian pemerintah Indonesia bilang mungkin, ya ini saya merekayasa aja nih, rekonstruksi. Karena Singapura sekarang minta perjanjian pertahanan, mereka ingat, perjanjian ekstradisi dong, saya juga minta. Masuklah perjanjian ekstradisi. Jadi 3 perjanjian dipaketkan sama Singapura. Sekarang nih, Pak Menteri Hukum dan HAM bilang ke publik, udah kita harus buru-buru nih minta pengesahan dari DPR. Saya yakin kalau misalnya DPR mengesahkan, emang Singapura mau terima kalau tidak ada pengesahan terhadap perjanjian fair, tidak ada pengesahan terhadap perjanjian pertahanan? Enggak. Prof, supaya mungkin dijelaskan dengan cara yang sederhana ya biar masyarakat kita mengerti. Sebenarnya apa sih alasan Singapura yang ngotot dengan perjanjian pertahanan dan juga fair-nya? Yang penting bagi perjanjian fair itu untuk Singapura adalah kita tahu ada Changi. Changi itu menjadi hub bagi penerbangan internasional. Jadi pesawat pulang pergi dan lain sebagainya, bahkan mereka bisa buat industri Singapore Airlines yang sangat besar. Pesawatnya banyak tapi nggak ada layanan domestik. Tapi semuanya layanan internasional semua. Itu mereka bisa dapat uang dari situ. 25% kehidupan mereka dari situ. Nah, itu yang dicontoh sama Dubai. Yang dicontoh sama Doha. Karena apa? Mereka antisipasi. Kalau bahan bakar minyak habis, lalu dia harus hidup kan? Dia contoh Singapura. Dia bangun itu industri pesawat penerbangan, pesawat udara, Emirates dan lain sebagainya itu. Nah, kalau misalnya FIR itu dipegang oleh Indonesia, dikelola oleh Indonesia, mereka khawatir, mereka takut bahwa masalah keselamatan tidak terjamin. Mereka nggak percaya. Sehingga apa? Mereka tidak akan ikhlas untuk melepaskan FIR itu. Sekali FIR itu menurut mereka, itu dipegang oleh Indonesia, kalau misalnya nanti ada macam-macam keselamatan, maka yang namanya Changi sudah tidak bisa lagi menjadi hub. Maka Singapura akan kehilangan potensi. Tapi saya bertanya, kita udah sekian tahun merdeka, masa iya nggak ada sih kemampuan kita untuk mengelola FIR? Bahkan ada yang bilang bahwa itu Timur Leste kita yang mengelola. Ya kalau suatu hari nanti Timur Leste udah kuat, silakan diambil lagi. Justru kita kepingin Singapura percaya sama kita untuk mengelola FIR mereka. Ya, jangan sebaliknya, kita negara besar. Baik, ditahan dulu Prof. Mungkin sekarang saya ngebang-ngabalin, Bang-ngabalin karena pasti mewakili pemerintah di sini. Apakah pemerintah Jokowi atau mungkin Pak Presiden memang sudah mempertimbangkan poin-poin yang memang sudah disampaikan oleh Prof. bahwa nggak mungkin Singapura tidak punya kepentingan di sini? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk yang amat terpelajar, Profesor Hikmanto, kemudian ada juga Andre Guruta, Kak Sarip, dan para pemirsa saya juga. Begini, ketika orang bicara tentang kepentingan negara, apalagi dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara, maka yang dibicarakan itu adalah kepentingan dari kedua belah pihak. Tidak ada mungkin orang duduk berunding kemudian satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Tidak ada teori itu. Itu sebabnya kalau Caca tanya apakah Jokowi punya pertimbangan atau... Saya ikut loh di Pulau Bintan, saya datang di sana. Saya datang dalam situasi di sana bagaimana Bang? Saya tahu benar, sehingga saya mau bilang bahwa negara sebesar Republik Indonesia ini, kalau orang berbicara tentang Defense Cooperation Agreement, termasuk ekstradisi dan Flight Information Region yang kita sedang bahas ini, maka saya mau bilang bahwa tidak ada satupun perundingan dari 3 masalah itu dengan beberapa poin-poin yang saya pastikan merugikan kepentingan kedaulatan, merugikan kepentingan bangsa dan negara, dan menggadaikan harkat dan martabat pemimpin mau seluruh rakyat Indonesia dan negara Republik Indonesia itu. Itu sebabnya kenapa perlu pembicaraan bilateral itu, pertemuan bilateral itu, poin-poinnya harus dibicarakan di DPR. Ratifikasi. Kenapa?
Karena ratifikasi itu menjelaskan tentang agenda-agenda besar yang terkait dengan masalah hukum internasional atau undang-undang, kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan militer, kepentingan perbatasan, kepentingan ruang udara, pengelolaan kawasan yang mendapatkan informasi penerbangan, dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya kita harus memberikan satu apresiasi sebetulnya. Momentum penting malam ini di TV One, saya mau bilang bahwa kita harus mengucapkan apresiasi dan terima kasih, syukur alhamdulillah. Karena memang umpama kita bicarakan tentang fear. Fear ini kan masalah yang berlarut-larut. Dulu nanti Andre Guru Kasarif akan bisa menjelaskan dulu. Dulu waktu kami datang ke Pulau Natuna, itu saya ingat benar dalam skala ketinggian sekian, itu minta izin. Kita agak lama di Batam pada waktu itu. Kenapa? Karena menunggu konfirmasi dari Singapura. Nah, dalam posisi inilah mari kita memberikan dan melihat masalah yang lebih positif. Kemudian ada masukan, ada kritik, atau mungkin ada agenda-agenda lain yang penting untuk harus dicatat dan dibicarakan. Berikan masukan kepada pemerintah. Saya senang sekali hari ini ada guru kita, Profesor Hikmah, ada Pak Menteri Sarif juga, saya kira luar biasa. Yeah. Abang dan kawan saya bekas Komisi 1, sehingga tadi saya datang di sini, saya berbicara dengan beberapa senior-senior kita di kabinet maupun yang ada di lingkungan istana. Mudah-mudahan mereka sedang menonton, kemudian ada Bapak dan pimpinan yang mungkin mau menyampaikan poin-poin penting. Saya kira sangat bisa kita apresiasikan juga atas masukan dan kritik itu. Saya sepakat sekali apa yang dikatakan oleh Bang Ngabalin bahwa masyarakat juga harus tahu bahwa setiap perjanjian tidak mungkin tidak menguntungkan kedua belah pihak. Pasti, itu yang menjadi poin penting. Tapi seperti kita ketahui bahwa ada sejarah sebelumnya bahwa perjanjian ini memang gagalnya di DPR. Mengingat bahwa saat ini Presiden Joko Widodo punya koalisi yang gemuk, saya nanti akan sesaat lagi baca situasi kebatinan di parlemen kita. Golkah atau gagal lagi? Sesaat lagi saya akan berbincang dengan Pak Syarif usai jeda berikut.